Setiap kandidat mengobat, setiap peserta diberi izin untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat calon ketua OSIS. Yang pertama adalah sesi perkenalan, dimulai dari nomor urut 1. Perkenalkan, nama saya Zahara dari kelas 11 MIA 1. Saya ingin mencalonkan diri sebagai ketua OSIS di SMA Negeri 1 Moro ini. Dan perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari kelas 11 MIA 2. Saya mencalonkan diri saya sebagai calon wakil ketua OSIS. Sebagai wadah yang bersosialisasi serta mendorong siswa agar mampu untuk mengasah potensi akademik maupun non-akademik untuk bersaing ke jenjang yang lebih tinggi atau ke jenjang yang lebih baik lagi. Untuk mewujudkan visi kami memiliki beberapa misi, yaitu yang pertama adalah bekerjasama dengan organisasi yang ada di sekolah dalam program peningkatan keimanan dan ketakwaan yang dilaksanakan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Dan yang keempat, ikut berpartisipasi serta menjalankan setiap kegiatan ekstrakurikuler baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Baiklah, motivasi kami untuk ini yaitu kami memiliki ide-ide kreatif untuk meningkatkan kegiatan yang ada di sekolah. Dan saya percaya dengan mengikuti kegiatan OSIS ini, saya bisa mewujudkan ide-ide tersebut. Sekian visi-misi kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami adalah saya mengucapkan janganlah dekat-dekat, jaga jarak lah. Dekat-dekat Miss, kau aja Miss. Miss, meningkatkan kegiatan siswa SMA Negeri 1 dengan cara mengikuti pengkajian dan dapat kompetensi bicara, meningkatkan perkembangan dan memberikan posisi sebagai wadah aspirasi. Siap menampung aspirasi siswa dengan menjadi fasilitator kepada siswa menyampaikan harapan terhadap organisasi dan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Paslon 3 ingin menyampaikan visi dan misi kami serta motivasi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Don Antoninago dari kelas B 2. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Alansyah dari kelas 11 MIA 2. Visi kami yaitu 1. Menjadikan SMA Negeri 1 Moro sekolah yang berkualitas dan aktif serta menjadikan siswa SMA Negeri 1 Moro menjadikan siswa yang lebih disiplin, berprestasi, kreatif, dan berakhlak mulia. Selain itu, kami untuk mendukung visi kami memiliki misi
keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengingatkan kembali saudara siswa mengenai pentingnya menjaga lingkungan sekolah serta meningkatkan kedisiplinan siswa dalam berbagai kegiatan. Memberikan contoh yang terbaik untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Moro. Tegas sigap tanggap dalam menyelesaikan persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di lapangan sekolah SMA Negeri 1 Moro ini dengan penuh semangat. Yang kedua, tak lupa juga kita panjatkan salawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan tak lupa juga yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Moro atau yang mewakili, yang terhormat staf guru dan staf tata usaha, dan tak lupa juga rekan seperjuangan yang saya banggakan. Di sini kami akan menyampaikan visi misi kami. Tetapi sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Nama saya Ibnu Syah. Saya sedang duduk di kelas 11 IPA 3. Dan rekan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Salwa dari kelas 11 Kimia 2. Di sini kami memiliki visi, yaitu mewujudkan sekolah SMA Negeri 1 Moro sebagai tempat bagi para siswa atau siswi untuk mengasah minat, bakat, serta potensi yang dimiliki baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dan kami juga memiliki misi, yaitu Misi kami yang pertama, menjadikan SMA Negeri 1 Moro menjadi sekolah yang mengedepankan akhlak, sikap, dan karakter. 2. Mengenalkan sistem kesederhanaan supaya siswa dan siswi terhindar dari kesenjangan sosial dan sifat gengsi. 3. Sarana untuk menyuarakan gelora mahasiswa dan siswi. dan juga kami di sini memiliki program kerja, yaitu pertama, kami akan mengadakan kelas meeting yang berbasis online ataupun offline. Contoh kelas meeting yang berbasis online adalah lomba e-sport, lomba videografer ataupun fotografer, dan lomba membuat desain poster atau infografis. Dan contoh kelas meeting yang berbasis offline adalah kami akan mengadakan lomba olahraga, voli maupun futsal. Dan kami juga memiliki program kerja yang kedua, yaitu mengadakan acara pada hari besar ataupun hari tertentu. Contohnya pada saat 17 Agustus, Sumpah Pemuda, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kami memiliki program kerja, yaitu pengabdian masyarakat. Di sini kami akan menggalakkan dana dari para siswa, lalu dana tersebut akan kami sumbangkan kepada orang yang kesusahan, baik para lansia maupun orang yang membutuhkan. Sebelum kami menutup visi-misi kami akan menyampaikan 2 bait pantun. 2, 3, makan ke depan, jangan lupa pilih nomor 4. Oke, ini pertanyaannya nggak satu-satu, tapi langsung semua ke OSIS. Mungkin ada 2 pertanyaan untuk kalian jawab. Semoga kalian bisa menjawab dan kasih bukti ke bawah saya bahwa kalian itu bisa memang bekerja. Yang pertanyaan pertama, apa bentuk tindakan kalian sebagai ketua OSIS jika terpilih ketika terdapat pengurus yang mangkir dari tugas? Yang kedua, apa bentuk konsekuensinya yang kalian terima saat tidak melaksanakan tugas OSIS? Oke, satu ya. Yang pertama, apa bentuk tindakan kalian jika terpilih sebagai ketua OSIS ketika terdapat pengurus yang mangkir dari tugas? Oke, Pak.
Baiklah, terima kasih untuk kepada Kak Riko. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Kak Riko tadi. Jika ada rekan yang tidak bertanggung jawab atas dalam kerja OSIS akan memberikan sanksi dan hukuman yang wajib untuk diterima oleh pelaku. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Kak Riko. Yang pertama, saya akan bertanya dahulu alasannya kenapa, dan yang kedua, baru saya akan mengasih sanksi dengan apa yang dia lakukan dengan mungkin dengan seringan-ringannya dan seberat-beratnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan pekerjaan atau tidak melaksanakan, saya akan menegurnya dan memberinya peringatan dan membuka ruangan untuk mengambil musyawarah mufakat. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya dengan Kak Riko yang telah bertanya bagaimana jika ada pengurus OSIS yang tidak melaksanakan tugasnya. Baik, yang pertama kami akan menegur si siswa yang tidak melaksanakan tugasnya. Jika dia mengulangi kesalahannya lagi, maka kami juga akan menegurnya dengan baik-baik. Ketiga, jika dia masih mengulanginya lagi, maka terpaksa kami akan melaporkan dengan pembina OSIS sebaik apa yang bagaimana yang akan kita lakukan ke depannya. Terima kasih. Dia akan menanya apa alasannya. Kan udah jelas ini adalah pengurus OSIS. Otomatis kalau orang udah pengurus, udah ada tugasnya masing-masing. Jadi nggak ada alasannya lagi, dia akan bertanya seperti apa dia nggak mengerjakan tugasnya tersebut. Padahal itu adalah udah tugasnya. Jadi di sini pertanyaannya, dari setiap tahun berganti, itu saya udah melihat kinerja OSIS setahun kemudian dan sekarang. Dan saya tuh nggak pernah melihat namanya ada saksi atau OSIS. Itu cuma hanya kata-kata. Tugas OSIS, baik ketua OSIS, anggota ataupun wakil. Jika saya tidak melaksanakan kegiatan yang ada di sekolah ini, saya siap untuk menerima sanksi apapun karena saya tahu itu adalah kesalahan saya pada diri saya sendiri. Terima kasih. Pertama, tentu saja saya akan mengucapkan diri menerima kritik dari anggota. Yang kedua, saya siap untuk menerima hukuman dari anggota sesuai keinginan anggota. Saya juga akan menerima apapun bentuk hukuman atau peringatan yang akan diberikan oleh anggota OSIS lainnya. Terima kasih. Kami sangat yakin bahwa visi dan misi kami akan bisa dijalankan dengan semestinya. Karena kami telah mencari visi misi yang sesuai dengan potensi yang ada di dalam diri kami, maka kami akan menurut visi misi yang sesuai dengan dari diri kami. Maka jika kami tidak bisa menjalankan visi atau misi kami siap menerima hukuman dari kakak-kakak senior ataupun dari bapak pembina OSIS. Terima kasih. Dari seksi ketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini saya ingin mengajukan pertanyaan sekaligus saya ingin menegur anggota OSIS ya. Berdasarkan pengalaman saya, seringkali dalam berorganisasi beberapa anggota mementingkan circle-nya dalam bertugas. Seringkali dalam berorganisasi para siswa mementingkan
Itu yang saya lihat. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana cara kalian menanggulangi beberapa anggota yang hanya bekerja mementingkan circle-nya tanpa menghargai anggota lainnya? Jika ada siswa yang mementingkan circle-nya, tapi dia tuh macam masuk ke dalam organisasi ini, saya akan menyebutnya karena di setiap organisasi ini, semua siswa itu harus berpartisipasi untuk mewujudkan untuk menjalankan jadi jika ingin bergabung ke circle yang mereka inginkan, lebih baik tidak usah masuk ke dalam organisasi ini, karena organisasi ini melatih kita untuk bekerja sama dan saling menghargai. Baik, terima kasih. Yang hanya mementingkan circle kalian, misalnya kalian kan mencalonkan diri, tentu kalian punya teman dalam organisasi itu, dan pastinya kalian dan teman kalian hanya kalian yang mengerjakan itu. Kalau mereka tuh tak bekerja di OSIS, yang hanya bekerja beberapa orang yang memang mereka sendiri circle-nya, apakah kalian siap diberhentikan dari OSIS saat itu juga? Apa calon selanjutnya? Bukankah tentu saja jika kami menjadi ketua organisasi OSIS, kami yang menentukan siapa yang akan berperan dalam kegiatan organisasi tersebut, bukan anggota itu yang menentukan. Berarti kami akan menentukan sesuai potensi dan bidang anggota tersebut, tidak sesuai circle, karena kami yang akan menentukan. Setelah kami yang menentukan, jika kami berperan yang pertama, seperti tadi saya katakan, saya siap menerima kritik dari anggota, bukan hanya dari pembina atau senior. Lalu kritik-kritik tersebut akan kami kembangkan, akan kami terima untuk mengembangkan diri kami. Jika kami melakukan kesalahan, saya siap untuk meningkatkan organisasi. Banyak saya ulangi, saya akan mencoba berkoordinasi dengan anggota OSIS yang lainnya untuk mengadakan musyawarah dan mencari solusi untuk konflik tersebut agar bisa bekerja sama dengan baik. Sekian, terima kasih. Ada wakil ketua OSIS. Bagaimana itu jika ada circle dalam lingkungan pengurus OSIS, maka kami selaku calon pengurus OSIS yang bijaksana, maka kami akan menegur si pelaku terlebih dahulu. Jika dia masih mementingkan circle-nya daripada organisasi, maka terpaksa kami akan mengadakan rapat OSIS sesama OSIS untuk menyelesaikan permasalahannya dan diselesaikan dengan cara baik-baik. Dan yang kami adalah bagaimana jika ketua dan wakil ketua OSIS memiliki circle-nya masing-masing. Di sini kami meyakini bahwa kami tidak memiliki circle, kami tidak memiliki circle manapun, karena kami memiliki lingkungan terbuka dan kami siap menerima suara dari para siswa. Maka dari itu kami yakin bahwasanya jika kami menjadi ketua OSIS, kami akan menyuarakan para siswa dan siswi ke sekolah. Terima kasih. Saya mengadukan kepada kami selaku senior OSIS, saya mengadukan kepada kepala sekolah untuk memberhentikan kalian. Saya tidak saran dan mahasiswa akan mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon ketua dan wakil OSIS. Pertanyaan pertama, apa kontribusi kalian untuk sekolah apabila kalian
membantu guru mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. 3. Menjadi contoh yang baik kepada siswa lainnya dalam melakukan semua aktivitas sehari-hari di sekolah. Terima kasih. Apa kontribusi kami setelah berpilih menjadi ketua dan wakil ketua? Tentunya, kontribusi kami akan sesuai dengan visi dan program kerja kami yang merupakan program kerja kami yang satu mengaktifkan seksi bidang menaungi ekstrakurikuler di sekolah. 2. Mengadakan event kegiatan untuk mendukung dan mengasah potensi siswa. 3. Mendukung keminatan siswa di bidang pendidikan. Baiklah, kami akan mendukung para siswa SMA Negeri Setemoro supaya lebih berkembang dan lebih menjadi siswa yang lebih aktif pada SMA Negeri Setemoro. Yang dilaksanakan, kami akan membentuk anggota dan akan membangun sekolah bersama-sama. Kami siap mendengar kata-kata, kami menerima pendapat tidak hanya dari pimpinan ataupun senior, melainkan dari anggota dan siswa-siswa. Karena itu kami mengatakan kami siap menjadi wadah air dan siswa. Dan ramah bagi semua siswa, serta memberikan kesempatan sama bagi semua siswa dari berbagai latar belakang untuk berkembang dan meraih prestasi. Bagaimana Anda akan membangun program yang dapat menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan ramah bagi semua siswa, serta memberikan kesempatan yang sama bagi siswa dari berbagai latar belakang untuk berkembang dan meraih prestasi. Dengan menampung aspirasi siswa, aspirasi siswa secara pertama yaitu belajar demokrasi. OSIS adalah organisasi paling awal yang sudah diikuti oleh seorang siswa, bahkan oleh siswa SMP. Dengan terlibat aktif dalam suatu organisasi, siswa akan terbiasa dalam sistem musyawarah dan demokrasi. 2. Belajar bertanggung jawab. Pada jenjang yang lebih tinggi, pengertian OSIS SMA juga melibatkan kemandirian. Di jenjang SMA, pembina OSIS biasanya memberikan kebebasan yang lebih besar untuk mengadakan kegiatan, sehingga setiap anggota OSIS dapat belajar mengasah kemandirian dalam menjalankan tugas maupun kemandirian dalam menuangkan gagasan. Selain itu, seorang anggota OSIS juga harus menjaga nilai akademik dan perannya sebagai siswa, sehingga diperlukan tanggung jawab yang baik untuk menyeimbangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini PR untuk calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Kalau kalian perhatikan sekitar, tadi sudah berulang kali ditegur sama Pak Firman, dan sampai detik ini bisa kalian lihat di sekeliling kalian ada atau tidak orang yang menonton kalian. Nah, kalau sudah ada bisa kalian lihat orangnya yang mungkin yang memang peduli dengan sekolah ini. Sebelumnya adalah orang-orang yang suka takut. Kalian lihat sebelah sana sudah mulai kosong, sudah bawa tas. Nah, besok kedepannya bagi siapapun yang terpilih, ini PR buat kalian bagaimana caranya anggota OSIS itu ikut bekerja sama dengan wakil kesiswaan dan pembina OSIS mengatur rekan-rekan kalian yang ini nih. Kalau kalian perhatikan dari tadi ketika Pak Firman memberi arahan yang bergerak dari 20 lebih anggota OSIS, yang bergerak itu cuma 1 orang. Itu ketika Rajat. Padahal anggota OSIS ramai. Bahkan anggota OSIS yang protes dari tadi itu
yang disebut tidak membantu sama sekali untuk mengkoordinir anggota-anggota atau rekan-rekan yang lain. Nah, yang jadi beban itu orang itu paling gampang berbicara, paling gampang itu mengomentari lain, itu paling gampang. Tapi ketika dia sudah di tempat itu susah untuk menggerakkan. Itu saya buat kalian. Yang selanjutnya, Pak tidak mempermasalahkan circle selagi circle itu baik untuk organisasi. Dan circle itu peduli dengan organisasi. Untuk apa kalian memilih orang lain, sedangkan kalian tahu teman kalian baik dan peduli terhadap lingkungan, terhadap sekolah, atau kalian lebih memilih orang lain yang kalian tidak tahu nih orang ini peduli atau tidak. Yang pertama, bagusnya anggota OSIS itu kalian yang tentukan sendiri atau pembina OSIS yang memilih. Karena nanti ketika sudah perhatikan dari dulu awal sama sekolah sini sampai sekarang, ketika anggota itu dipilih oleh pembina OSIS dan kalian tidak bisa bekerja sama dengan anggota itu, susah. Nah, jadi bagaimana pendapat kalian? Baiknya anggota itu dipilih oleh pembina OSIS sendiri atau kalian yang memilihnya? Dan kalau seandainya anggota kalian pasti mampu untuk memajukan pelajaran 2023-2024 dan tertutup Pak adalah pembina OSIS. Jadi tolong ketika Pak sudah memberi wewenang untuk memilih anggota kalian, tolong pilih kita di kerja sama pertama. Yang kedua, tolong pilih matikan aja anggota prosesnya nanti. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nah baik kasih ke